Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Anggita Disnovita dengan NPM 192151033. Di sini aku lagi menjalankan mata kuliah seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Sehatkah? Atau mungkin ada yang lagi kurang sehat? Aku harap yang lagi kurang sehat diberikan kesembuhan dan diangkat dosa-dosanya juga ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran matematika berbasis HOTS pada abad 21. Ada yang tahu apa itu HOTS? Kalau nggak tahu nanti kita akan bahas ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Nyalakan lonceng juga kalau kalian ingin mendapat notifikasi dari video yang baru aku upload ya. Jangan lupa komen juga jika kalian ingin memberikan masukan, kritik, atau saran yang membangun. Yuk kita langsung simak pembahasannya. High Order Thinking Skill atau HOTS. HOTS berasal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, yang diterbitkan tahun 1956, yang mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran yang dimulai dari terendah ke yang tertinggi. Hal ini disebut dengan taksonomi Bloom. HOTS pertama kali dikemukakan oleh Brookhart yang didefinisikan model ini sebagai metode untuk mentransfer pengetahuan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. HOTS bukan sekedar model soal, tetapi juga mencakup model pembelajaran. HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Menurut Thomas M. Thorne, HOTS merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. Pendapat ini sependapat dengan Onosko dan Newman. HOTS merupakan non-algoritmik dan didefinisikan sebagai potensi penggunaan pikiran untuk menghadapi tantangan baru yang belum pernah dipikirkan siswa sebelumnya. Sedangkan menurut Underbeck, HOTS juga disebut kemampuan berpikir strategis yang merupakan kemampuan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menganalisa argumen, negosiasi isu, atau membuat prediksi. Dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran ranah pengetahuan mengikuti taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lauren Anderson dan David Cradwell tahun 2001 yang terdiri atas kemampuan yang pertama, mengetahui atau knowing disebut juga dengan C1, yang kedua, memahami atau understanding disebut dengan C2, yang ketiga, menerapkan atau applying yang disebut dengan C3, yang keempat, menganalisis atau analyzing yang disebut dengan C4, yang kelima, mengevaluasi atau evaluating yang disebut dengan C5, dan yang terakhir, yang keenam, mencipta atau creating yang disebut dengan C6. Soal-soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas. Berikut ini adalah karakteristik dari soal-soal HOTS. Yang pertama, ada stimulus yang dapat berupa gambar, grafik, foto, tabel, teks bacaan, rumus, contoh, kasus, simbol, peta, dan lain sebagainya. Yang kedua, stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Karena dapat dikatakan bahwa soal HOTS ini lebih ke penerapannya dibanding hanya sekedar teori. Jadi teori yang disampaikan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognitif, dan kreatif. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya yang menjadi tuntutan pada abad ke-21. Yang keempat, tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda atau uraian atau isian. Selanjutnya, dalam menyusun soal HOTS perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya
Yang pertama, menganalisis KD yang dapat dibuat soal HOTS, karena tidak semua KD itu dapat digunakan soal HOTS ini ya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, agar anak dapat berpikir secara kritis. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Selanjutnya, soal HOTS yang diterapkan memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, mengurangi ketergantungan untuk menghafal, karena soal HOTS menerapkan teori-teori yang sudah dijelaskan ke permasalahan di dunia nyata, sehingga seorang siswa tidak hanya dilatih untuk menghafal, tapi juga bagaimana cara dia menerapkan teori atau rumus yang sudah dipelajarinya ke dalam permasalahan yang diberikan. Yang kedua, melatih pemikiran kritis dan penalaran. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Menurut Saavedra dan Over yang mendefinisikan keterampilan abad 21 sesuai dengan pembelajaran HOTS ke dalam 4 kategori berikut. Yang pertama, cara berpikir, yaitu kreatif dan inovatif, berpikir kritis, pemecah masalah, pengambilan keputusan, dan belajar bagaimana untuk belajar atau disebut juga dengan metakognisi. Yang kedua, cara kerja, komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, alat untuk kerja, yang berupa pengetahuan umum dan literasi teknologi komunikasi informasi. Yang keempat, hidup sebagai warga negara, yaitu kewarganegaraan, kehidupan dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial, termasuk kesadaran budaya dan kompetensi. Nah, untuk permasalahan matematika sendiri akan diberikan kepada siswa gunanya untuk melatih diri dalam menggunakan kemampuan berpikir, serta untuk mengetahui posisi tingkat berpikir yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Berdasarkan pembahasan mengenai HOTS sebelumnya, masalah yang diberikan tidak dapat langsung diselesaikan dengan menggunakan rumus. Akan tetapi, masalah yang diberikan akan lebih kompleks, memiliki banyak solusi atau open-ended, membutuhkan interpretasi, serta membutuhkan usaha yang keras dalam mengaitkan untuk mengambil keputusan, sehingga siswa tidak hanya untuk menghafal. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Mungkin sekian dulu yang bisa Anggita sampaikan. Untuk kurang lebihnya Anggita mohon maaf karena di sini Anggita juga sedang belajar. Jadi kalau ada kesalahan, kalian boleh kok memberikan masukan, saran, dan kritik. Saran dan kritik kalian pasti akan membantu Anggita untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.